Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian kali ini kita akan coba untuk mengkaji satu ayat di dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-9. Pada ayat ini kita nanti dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya adalah kita dapat mengambil pelajaran terkait dengan strategi kemenangan Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena dimana kita sebagai seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini, yang menjadi tugas kita bukan hanya beribadah kepada Allah pada hal-hal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, tapi juga bagaimana bahwa kita dituntut di dalam Islam ini, ya, untuk menyebarkan Islam, ya, untuk mendakwahkan Islam, untuk menjaga Islam, ya, untuk memperjuangkan Islam. Yang karenanya kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Asr yang menjadi tanggung jawab kita secara totalitas sebagai seorang hamba yang kafah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul mereka dalam kerugian. Kecuali siapa mereka yang tidak akan rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh dan mau menasehati di atas kebenaran dan kesabaran. Artinya, kaum muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa pada ayat ini agar kita tidak merugi, adanya dua kemanfaatan yang untuk kita lakukan. Nafi'un li nafsi wa nafi'un li ghairihi. Bagaimana kita untuk berupaya memberikan kemanfaatan untuk diri kita sendiri dan kemanfaatan untuk orang lain. Ya. Maka kita mendapati, ya, bahwa kemanfaatan untuk diri sendiri adalah agar mereka tidak merugi, agar orang-orang tidak merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang kemanfaatan ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, maka untuk memaksimalkan dalam ibadah-ibadah yang ada seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang itu lebih kepada kemanfaatan untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah wa nafi'un li ghairihi, untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Ya, yaitu dengan apa? Kita mengajarkan kebenaran kepada orang lain, kita mengajarkan Al-Qur'an, ya, kita mendakwahkan Islam, ya, dan kita juga bagaimana untuk menjaga Islam, melindungi Islam, dan bagaimana kita untuk memenangkan Islam. Ya. Nah, karenanya untuk kita menjadi seorang muslim yang kafah harus terbangun kemanfaatan pada diri kita dengan dua hal ini. Yang karenanya kaum muslimin rahimakumullah, maka
bagaimana bahwa target kita dalam berdakwah ini bukan hanya sekedar kita mengajak orang, bukan hanya sekedar kita menyampaikan syariat, ya, bagaimana tata cara sholat, wudhu dan seterusnya, tapi bagaimana kita untuk memiliki prinsip dan strategi untuk agar kita pun dimenangkan oleh Allah. Dan inilah prinsip yang dibawa oleh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa agama yang benar. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, ya, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar ini. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kullih. Untuk agar dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Tapi bagaimana, ya, strategi dan konsep yang dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah, di antaranya adalah untuk memahamkan Islam kepada umat, tapi juga selain itu untuk agar Islam ini dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Ya, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu konsep dan strategi bagi kita, yang ini dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabatnya, sehingga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Strategi pertama yang Allah ajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan menyebarkan Islam sebanyak-banyaknya, mengajak umat, menjadikan orang, ya, agar mereka berislam dengan Islam yang benar, ya, sehingga bahwa kita mendapati Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walladzina tabawwa'u dara wal iman min qablihim. Mereka adalah orang-orang yang telah bertempat tinggal di Madinah. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ya, yang mereka sudah mendapatkan dakwah dari Mus'ab bin Umair dan para sahabat yang lain yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah ke Madinah. Yang ketika kemudian di Madinah telah terdapat kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka setelah itu baru Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah. Nah, artinya pelajaran penting bagi kita yang pertama ini, bahwa bagaimana kita untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya, mendakwahkan Islam seluas-luasnya di setiap lini, di semua, ya, level kehidupan manusia, ya, sehingga Islam ini bisa tersebar di mana-mana dan kemudian, ya, kaum muslimin menjadi banyak jumlah mereka dengan memiliki akidah yang kuat, pemahaman yang benar, ya. Nah, sehingga ini yang menjadi strategi pertama kita. Maka mari para aktivis, para dai yang didukung oleh semua elemen kaum muslimin, ya, kita untuk bersepakat, bersemangat untuk mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam seluas-luasnya, baik melalui pendidikan, melalui dakwah, ya, melalui ekonomi dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, strategi yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Strategi yang kedua, ya, yang diajarkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya, yaitu apa? Mereka membangun persaudaraan, mereka membangun saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang Ansor mereka sangat kemudian bahagia sekali, senang menyambut kedatangan orang-orang Muhajirin, ya, yang kemudian mereka dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Yang artinya apa? Strategi yang kedua, ya, untuk menuju kepada kemenangan Islam, yang kedua adalah ya bagaimana untuk membangun ukhuwah, membangun persaudaraan, membangun saling mencintai karena Allah. Ya. Yang sehingga kita jauhkan perbedaan-perbedaan, kita jauhkan perselisihan-perselisihan, kita jauhkan ya gontok-gontokan kita. Ya, kita untuk bersatu. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Ya, karena jelas di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman antara satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Ya, bersaudara. Ya, dan di dalam riwayat Muslim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang dia akan saling menguatkan dan saling mengokohkan. Dan karenanya ini yang kedua strategi kemenangan Islam yang ditunjukkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun yang ketiga, ya, yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Yang ketiga adalah untuk membangun kesadaran, ya, kedermawanan pada diri kita. Ya, untuk kemudian gampang membantu, gampang menolong, gampang untuk berinfak. Karena jelas bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, di mana untuk meraih, ya, daripada kemenangan Islam, di mana Rasulullah SAW adalah membangun kekuatan ekonomi, ya, di mana Rasulullah SAW mengumpulkan dana umat para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang sehingga kemudian itu dapat digunakan untuk perbekalan perang, untuk memperoleh kemenangan-kemenangan ketika menghadapi musuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sampai pada tarapan yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah dia bisa berbagi kepada yang lain meskipun dirinya membutuhkan. Di antaranya bahwa perkara ini, ayat ini adalah turun ketika, ya, Abu Thalhah, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tamu, ya, kemudian ketika itu Rasulullah tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk diberikan kepada tamu untuk makan, maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang bisa menjamu tamuku barang semalam ini saja? Yang ketika itu para sahabat saling lihat kanan kiri, dan Abu Thalhah tunjuk tangan, dia mengatakan, ya Rasulullah, insya Allah aku siap, tapi saya akan tanya dulu kepada keluarga, saya akan tanya kepada istri, apakah ada, ya, makanan yang bisa untuk diberikan kepada tamumu. Ya, ketika itu ternyata ketika beliau Abu Thalhah datang kepada istrinya, dia mengatakan hanya ada makanan yang cukup untuk makan anak kita. Maka Abu Thalhah mengatakan, ya sudah, ya, kita akan menjamu tamu Rasul, anak kita tidurkan, dan kemudian ketika kita makan kita ikut di situ, dan nanti kita matikan lampu seolah-olah kita ikut makan. Padahal makan itu hanya untuk makan daripada tamu Rasul SAW. Jadi apa? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bisa mendahulukan orang lain meskipun dirinya membutuhkan. Maka subhanallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini menjadi satu pelajaran penting, strategi yang Allah ajarkan kepada umat Islam, yang diajarkan kepada Rasul dan dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya, di mana, ya, mereka adalah orang-orang yang gemar untuk berderma, mereka adalah yang ringan dalam berinfak, dalam bersodakoh, demi untuk kelancaran daripada dakwah Islam, demi kelancaran untuk, ya, jihad fisabilillah, ya, untuk mengalahkan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana infak yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau infakkan semua hartanya, ya, yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, beliau menginfakkan sebagian atau setengah dari hartanya. Bagaimana kita mendapati kesemangatan infak daripada sahabat Utsman bin Affan, yang dimana beliau,
ya dikabarkan bahwa membeli surga itu 2 kali. Ya, yang pertama adalah ketika membebaskan sumur rumah, sumur milik Yahudi yang pada waktu itu kaum muslimin pun membutuhkan air, maka dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan, yang kemudian beliau adalah memberikan perbekalan ya untuk Jaisul Usrah, ya, yaitu perbekalan perang pada saat kondisi yang sangat genting, kondisi peceklik tapi sangat luar biasa. Nah, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, maka strategi yang ketiga ini adalah bagaimana ya untuk membangun ya kepada umat agar mereka menjadi orang-orang yang ya dermawan, menjadi orang-orang yang gemar dalam berinfak, yang mudah dalam bersedekah demi kemajuan Islam dan kemenangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran penting bagi kita dan kita betul-betul mempraktekkannya, mengamalkannya ketika kita betul-betul menginginkan untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambil aqtar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.